Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai model agribisnis terpadu tanaman kakao. Nah, di sini pada model agribisnis terpadu tanaman kakao berkaitan dengan yang pertama, peraturan pemerintah, yang kedua, keterkaitan kelembagaan, dan yang ketiga, keterkaitan kebijakan pemerintah. Nah, di sini pada poin pertama yaitu peraturan pendirian bisnis kakao, di mana dari sisi perizinan usaha perkebunan terdapat beberapa izin yang harus dipenuhi. Izin tersebut diatur dalam Pemertan Nomor 26 Pemertan 140/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Pada peraturan menteri ini berisi tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Izin yang harus diurus untuk memulai usaha perkebunan diantaranya: yang pertama, izin usaha perkebunan atau IUP, yang merupakan izin tertulis dari penjabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Yang kedua, izin usaha perkebunan untuk budidaya, yang merupakan izin tertulis dari penjabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. Yang ketiga, izin usaha perkebunan untuk pengolahan. Di sini, izin tertulis dari penjabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Yang keempat, surat tanda daftar usaha perkebunan, yang merupakan keterangan yang diberikan oleh bupati atau wali kota kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 hektar. Yang terakhir adalah surat tanda daftar usaha industri pengolahan hasil perkebunan, di mana keterangan yang diberikan oleh bupati atau wali kota kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan kapasitasnya. Yang kedua, keterkaitan kelembagaan. Di sini kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, pada kelembagaan ini penting dalam sistem pertanian, yang merupakan kelembagaan petani, di mana lembaga petani sebagai salah satu lembaga yang berada dalam setiap subsistem tersebut diawali dengan terjadinya kerjasama antar petani yang sebenarnya sudah menjadi budaya khususnya pada usaha tani komoditas tanaman pangan. Selanjutnya, fungsi kelembagaan petani seperti yang tercantum dalam Pemertan Nomor 273 KPTS 164/2007 adalah sebagai penyedia informasi dan penyedia jasa atau fisik bagi masing-masing subsistem agribisnis. Kedua fungsi tersebut sangat dibutuhkan oleh petani dalam mengembangkan agribisnis. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi dari lembaga petani tersebut, perlu adanya struktur kelembagaan petani yang kuat dan mampu melaksanakan fungsi tersebut, sehingga dibutuhkan personil dengan kemampuan dan kompetensi yang sesuai untuk mengisi struktur kelembagaan petani. Poin ketiga adalah keterkaitan kebijakan pemerintah. Nah, di sini tujuan kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan nilai tambah ekspor biji kakao dan menjamin pasokan biji kakao untuk industri nasional. Sehingga kebijakan ini diharapkan mendorong tumbuhnya industri pengolahan biji kakao nasional terkait dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor biji kakao. Penerapan biaya keluar akan mendorong pelaku ekonomi, baik petani, pedagang maupun eksportir, untuk mengolah biji kakao menjadi produk-produk olahan seperti cocoa cake, cocoa butter, and cocoa powder.
terlebih dahulu sebelum mengekspornya. Nah, pada model agribisnis tanaman kakao terdapat lembaga produksi, usaha tani kopi, usaha tani kakao, dan usaha sapi, di mana usaha tani kopi dan kakao menghasilkan buah kopi dan kakao. Pada lembaga pasca panen menghasilkan biji kopi dan biji kakao, yang kemudian menghasilkan limbah kopi dan limbah kakao. Pada lembaga pengolahan hasil limbah kopi dan limbah kakao dalam lembaga pengolah hasil menghasilkan pakan ternak, pakan usaha sapi, di mana pada usaha sapi menghasilkan kotoran sapi. Kemudian pada lembaga produksi menghasilkan usaha tani jagung menghasilkan jagung gelondong. Kemudian lembaga pemasaran